Orang fokusnya bahwa defisit fiskal itu akan naik karena pemerintah akan mensubsidi BBM-nya lebih tinggi, benar kan? Betul. Sehingga defisit APBN-nya akan di atas 3%. Nah, ini yang selalu di-mention sama lembaga rating. Makanya Ya. lembaga rating mendowngrade outlook kita. Ini bukan rating kita yang di-downgrade ya, outlook-nya aja. Outlook, betul. Outlook. Jadi Dari stable ke negatif. rating tuh nggak problem sebenarnya. Nah, orang lupa bahwa ketika harga minyak dunia lompat kayak sekarang, harga barang yang kita ekspor pun lompat. Tadi saya cerita, batu bara kita lompat, CPO lompat, nikel lompat, gold lompat. Ini semua barang yang kita ekspor nih. Ya. Nah, barang yang kita ekspor ini kena tax ekspor. Jadi revenue tax kita pun naik. Jadi walaupun spending kita naik, tax revenue kita juga naik. Jadi kalau misalkan terjadi kenaikan batu bara, CPO, nikel dan emas 4 bulan ke depan, malah kita dapat windfall tax nih. Dan pemerintah sekarang lagi berbicara tentang windfall tax nih. Kalau misalkan harga batu bara tiba-tiba naik luar biasa nih, maka tax rate-nya akan dinaikin nih sedikit. Ya. Tujuannya untuk pemerintah dapat windfall tax. Nah, kalau ada windfall tax seperti yang terjadi tahun 2022, defisit APBN kita tuh malah turun bukan naik. Jadi ketika terjadi perang Rusia Ukraine, defisit APBN kita itu di tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021. Oke. Karena tax revenue dapat dari komoditas. Nah, ini yang jarang di-mention sama banyak ekonom. Ya, Yang banyak ekonom yang nakut-nakutin market itu kan ada bilang defisit APBN akan lompat. Ya lompat kalau harga batu baranya nggak naik, harga CPO. Tapi apakah mungkin harga CPO batu bara nikel nggak naik ketika harga minyak $100? Padahal untuk memproduksi batu bara butuh minyak. Berarti ongkos produksi naik. Tadi kebutuhan dari Eropa pun akan tinggi. Untuk CPO apalagi masuk nanti menjelang musim gugur. Suhu makin turun, kebutuhan konsumsi makin turun, berarti makin menjelang Juli sampai September, konsumsi energinya akan naik lebih dahsyat kan di Eropa. Sedangkan mereka nggak bisa impor dari Rusia, nggak bisa impor dari Timur Tengah. Kemana mereka impor? Indonesia. Nah, ini yang jarang dilihat oleh banyak ekonom yang menurut saya terlalu pesimis melihat Indonesia.